Menjadi aktivis merdeka adalah sebuah persembahan karya tulis seorang perempuan asal Sulawesi Selatan, tepatnya Desa Pelali, Kabupaten Enrekang, yang bernama Nurjanah atau disapa Jen. Dia aktif dalam berorganisasi, baik organisasi pergerakan ataupun himpunan mahasiswa Islam. Dengan bermodalkan semangat, doa, dan restu orang tua menjadikannya pribadi yang teguh dalam berprinsip untuk menebar kebermanfaatan. Karya tulis ini adalah sekumpulan perjalanan panjang menjadi seorang aktivis yang menyelami problematika proses perjuangan, bahwa untuk menjaga integritas dan idealisme dalam menjunjung tinggi kebenaran, maka kemandirian dan komitmen adalah kunci dalam perjuangan. Aktivis harus merdeka menentukan hidupnya. Baginya, menanam nilai maka akan mengakar pada sendi kehidupan. Itulah mengapa aktivis harus merdeka agar kokoh berdiri di barisan pertama tanpa tendensi kepentingan sepihak. Dalam karya tulis ini termuat subbab Gadis dari Balik Bukit, Lupa Jalan Pulang, Kisah Kopi Jen, Orasi di Titik Aksi, Kebenaran adalah Jalan Sunyi, Bagai Sayap Patah, Ambisi Mengalahkan Cinta, Misteri Tawaran Jadi Anak Angkat, Bencana sebagai Pembuka Mata, Komitmen dan Integritas, Tuntutan Kreativitas. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi teladan dan sumber pembelajaran tak berkesudahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan perjuangan kita untuk terus belajar, bergerak, bermakna, dan menebar kebaikan. Halo Sobat Kabar Makassar, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saya Miftahul Rizka dalam podcast Apa Kabar Makassar. Nah Sobat Kabar Makassar, kali ini nih kita akan berbincang-bincang mengenai seputaran kisah inspirasi dengan tema berbagi kisah inspiratif perempuan entrepreneur. Nah, narasumber kali ini nih Sobat Makassar, beliau merupakan seorang founder Gerakan Milenial Independen Indonesia. Dan tentunya beliau merupakan seorang perempuan yang nantinya akan menemani saya menceritakan berbagai macam pengalamannya baik di dunia organisasi maupun di dunia karirnya. Baik, mungkin Sobat Kabar Makassar sudah penasaran ya, siapakah dia? Langsung saja kita sapa, ini dia Kak Nurjanah atau biasa disapa dengan Kak Jen ya. Halo, selamat sore Kak Jen. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Aktivitasnya gimana Kak? Lancar alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kak, terima kasih banyak sudah datang ke studio kami, mau berbagi pengalaman dengan Sobat Kabar Makassar ke depan. Nah, kalau berbicara tentang pengalaman inspirasi nih Kak, sebelumnya mungkin Kak Jen bisa menyapa dulu teman-teman Kabar Makassar sekaligus memperkenalkan diri. Kak, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih
kepada Kabar Makassar atas kesempatan emas bagi saya. Jadi ini kebetulan lagi di Makassar kemarin landing, akhirnya dikasih kesempatan. Jadi kalau saya dalam bergerak satu kali jalan tapi bisa 10 kita bisa lewati gitu. Wow, luar biasa sekali Kak. Ya baik, perkenalkan nama lengkap saya Nurjana. Sapan akrabnya setelah saya hijrah ke Jakarta Jen. Wow, Tapi kalau di kampung orang biasa manggilnya Janna. jannah. Jannah itu artinya surga Kak. Ya, Amin. tapi orang kebanyakan taunya Jen. Jen, Nah, iya. Tentunya teman-teman di organisasi kenalnya ini Kak Jen ya. Iya. Oke baik Kak, mungkin kita mulai dari memperkenalkan Kak Jen ini sebagai seorang aktivis yang begitu luar biasa berkecimpung di dunia organisasi. Bagaimana kisahnya Kak awal mula bisa masuk ke dunia organisasi? Iya baik. Saya asal kabupatennya Nrekang. Oke. Jadi memang sejak masa kuliah mulai dari SD sampai SMA itu memang udah sangat sering aktif gitu. Kalau SD itu ya udah suka dengan kumpul-kumpul dengan teman-teman. Iya. SMP SMA ya udah ikut OSIS, Oke. SMA ikut PMR, ikut Pramuka. Jadi memang udah Aktif. aktif, Iya. udah nyaman memang. Maksudnya senang dengan kebersamaan dengan teman-teman. Oke. Kemudian berkuliah Kak, bagaimana perjalanan organisasinya Kak? Nah, dilanjut lagi dengan kuliah ya. Waktu dari kampung memang mindset orang tua di kampung itu ya gimana masuk perguruan tinggi untuk menjadi PNS ujungnya. Iya betul. Tapi ternyata saya pas di Kota Makassar ada yang kemudian saya rubah gitu. Akhirnya bahwa ternyata akademisi itu penting, tapi juga penting untuk kemudian belajar di luar dari kampus. Iya. Nah, betul. dari situlah saya diperkenalkan dengan Himpunan Mahasiswa Islam. HMI ya Kak? Iya. Jadi ikut basic training, Iya. ikut LK2, ikut LKK, ikut LK3, Oh, wow. sampai berproses dengan nasional. Oke, berarti jenjang jenjang kadernya di Himpunan Mahasiswa Islam itu selesai ya Kak? Selesai. Selesai. Oh, Jadi luar biasa. di Sulsel ya saya dalam berorganisasi bahwa kita harus punya visi tersendiri untuk diri. Betul. Maksudnya bahwa ketika berorganisasi kita hanya sebagai, saya biasa istilahkan pelengkap atau sekedar menambah CV administratif, itu bagi saya nggak lengkap kalau nggak bertarung. betul sekali. Karena menguji mental di pertarungan organisasi, misalnya kayak pengalaman saya ya bertarung di Kohatibat Sulselbar dan Iya. posisinya adalah sekretaris umum. Oh wow, kemarin sempat bertarung juga ya Kak? Bertarung. Oke. Posisi suaranya hanya sampai sekretaris umum, tapi nggak apa-apa Iya karena betul. itu adalah proses untuk menguji mental Betul. sejauh mana kita ini berjalan lagi ke depan. Iya betul. Dilanjut sekali. lagi dengan nasional, ya saya bertarung juga skala nasional. Oh wow, itu dapat posisi apa tuh Kak sebenarnya kemarin? Posisi suara saya hanya bendahara umum. Luar biasa sekali Kak, bukan hanya tetapi itu sangat luar biasa sekali, Dan- sekelas pengurus pusat ya Kak. Ya. Dan ya bagi saya semua pengalaman yang ada di organisasi inilah yang kemudian kita bisa aplikasikan lagi di dunia yang nyata gitu lah, di Betul. dunia pengabdian, kemana passion kita bawa gitu. Betul. Nah selain Himpunan Mahasiswa Islam, Kak Jen juga masuk di KNPI Provinsi Sulawesi Selatan ya Kak? Ya, jadi itu sih bersamaan. Oh, Saya bersamaan. masih sementara sekum dan juga sudah aktif juga di KMPI. Oh iya. Dan yang paling saya banyak belajar lapangannya juga itu di gerakan perempuan. Gerak betul. Iya, saya kurang lebih 6 tahun Oh, di wow. Solidaritas Perempuan Angin Mamiri. Oke, itu Jadi- ngapain saja tuh Kak? Itu sangat banyak hal yang dilakukan ya, karena memang di situ Jetol udah langsung ke lapangan. Iya. Waktu saya masuk pertama itu memang saya di isu ini untuk pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan Jadi perempuan. saya banyak wilayah kerjanya waktu itu di Talo, Cambaya, Buloa, Kabupaten Nrekang dengan Oke. Takalar. Oh berarti di Makassar juga ya kemarin Kak? Iya. Khususnya Makassar ya? Iya. Oke. Jadi saya mencoba bahwa mengkomparasikan antara ilmu gerakan, ilmu himpunan Iya. dengan ilmu KMPI. Kalau KMPI ini kan lebih kepada
perhimpunan organisasi kepemudaan ya. Iya, Jadi berbagai macam tujuan daripada orang masuk ke dalam, iya, kita satukan gitu loh. Jadi ini betul. benar-benar membangun jejaring dan Iya, lebih mendeteksi lagi betul. arahnya kita ke depan seperti apa. Oke, baik, luar biasa sekali Kak. Dua organisasi, kurang lebih ya 2 organisasi besar yang terkenal di Ya, Sulawesi Selatan yang Kak Jen mulai masuk dan berproses di dalamnya. Kemudian selain 2 organisasi itu tuh Kak, saya membaca CV-nya Kak Jen nih. Kak Jen ini kan seorang founder gerakan milenial independen Indonesia. Itu Gemini itu sebagai apa sih Kak? Apakah dia organisasi atau sebagai komunitas? Oh, kalau memang organisasi komunitas atau organisasi, itu dia bergerak di bidang apa Kak? nah karena memang kita jiwanya ini organisasi Iya gitu kan, betul. ketika sudah melepas baju organisasi itu selalu punya mimpi bahwa apa sih yang akan diciptakan Iya. yang jauh lebih orang tertarik dibanding Heeh. dengan yang kita udah lewati gitu. Berarti Iya. betul. Jadi saya pikir doktrin di HMI bahwa kita ini harus sebagai insan pencipta, Iya. itu yang kemudian juga saya mencoba untuk jawantahkan. Nah, Oke. kalau Gemini disingkat Gemini ya, Iya, itu Gemini. dan itu banyak orang menyangka bahwa itu adalah zodiak saya. Iya betul. Padahal itu bukan. Itu bukan. Itu Jadi singkatan ya. kalau Gemini ini saya kurang lebih 4 bulan di Jakarta itu saya udah bentuk. Oke. Saya melihat sebegitu banyaknya peluang di ibu kota. Iya betul. Tapi ketika kita tidak punya rumah, kita tidak punya bendera, itu agak repot. Betul, betul sekali Kak. Dan saya memang sudah mempersiapkan diri saya ketika selesai di himpunan mahasiswa Islam, itu saya mesti ngapain lagi gitu loh. Betul. Nah, saya sembari memang bertanggung jawab, Mhm. tapi tetap sudah saya persiapkan visi Iya. saya ke depan lagi untuk ngapain. Nah, Oke. lembaga ini saya bentuk, kami ada 3 orang, Siapa dan aja tuh Kak? teman-teman di Jakarta. Mungkin bisa di-spill namanya Kak? Jadi kita ini cuma modal semangat waktu itu. Perempuan? Iya. Oh wow, luar biasa. Jadi ada dari Sumatera, ada namanya Asmi, kemudian ada dari Riau, ada namanya Olin. Jadi kita menyatukan sebuah gagasan itu kita mau ngapain ini. Iya. Pada akhirnya ya sampai detik ini berjalan, Mhm. dan yang ada dalam kepengurusan itu tidak hanya Kohati, tapi juga ada mantan ketua Pemkri, Oh wow. perempuan Pemkri, Perempuan. kemudian teman-teman Kopri. Oh, jadi tidak hanya dari himpunan mahasiswa Enggak. Islam saja, tetapi dari teman-teman himpunan Iya. lain juga ya Kak? Jadi saya memberikan spirit ke mereka bahwa kita ini sebagai bagian dari Cipayung. Setelah Iya. kita bisa lepas dari jabatan kita, ayo Mhm. untuk menyampaikan nilai ke orang bahwa meskipun kita udah beda ini tapi kita bisa nyatu gitu. Betul. Tujuan kita semua sama kok. Bagaimana khususnya untuk pemberdayaan perempuan, kita itu sama-sama fokus dan konsen untuk perjuangan di situ. Betul Kira-kira kayak banget gitu. Kak. Jadi berorganisasi bukan hanya stuck dalam organisasi untuk berproses, tapi itu ilmunya bisa dibawa keluar dan Iya. diaplikasikan Iya. ke dunia nyata ya Kak. Iya. Kemudian pertanyaannya ini Kak, Gerakan Milenial Independen Indonesia. Kenapa ada kata milenial Kak? Iya. Gemi- Waktu itu kita melihat bahwa hari ini itu adalah era generasi milenial, yang mana semua adalah era yang kemudian tidak ada lagi sekat gitu loh. Ya. Dan kita melihat bahwa potensi anak muda ke depan itu sangat dibutuhkan. Tapi ketika kita tidak siap dengan pondasinya kita, itu Ya. kita mau jadi apa? Betul. Akhirnya misalnya harapan para pendiri bangsa kita untuk anak muda 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan itu akan mengisi ruang publik, tapi Iya. karena diri kita nggak clear, nggak selesai, sehingga stuck di situ. Betul. Sehingga lembaga ini hadir untuk saat ini konsen pada hanya 3, Mhm. peningkatan kapasitas generasi milenial, Ya. sama sinergi dengan fokusan peningkatan SDM-nya itu adalah leadership dan entrepreneurship. Oke, baik. Ada entrepreneurship juga di Iya. dalamnya ya Kak? Iya. Itu kurang lebih sudah berapa tahun berdiri Kak? Saya komitmen dengan teman-teman waktu itu bahwa ketika saya mampu menjalankan beberapa visi, Ya. saya target 6, saya akan legalitaskan secara ini. Akhirnya saya mampu membuktikan itu dan
sahnya itu sebagai terdaftar di negara itu Iya. 2019. 2019. Tapi sebelumnya itu saya udah banyak melakukan aktivitas. Oke, Ya, sebelumnya itu sudah mau menunjukkan ya bahwasanya bisa gitu. bisa Ya, begitu. ya. Kemudian Kak, kalau kita lihat dalam sebuah penciptaan atau mendirikan sebuah organisasi pasti itu ada kendala Oh ya, tersendiri. ya. Mungkin Kak bisa diceritakan kendala apa saja yang dihadapi selama ini? Eh, kalau membuatnya sih gampang aja, Iya betul. menotariskan dan lain-lain. Tapi kan konsisten untuk tujuannya kita bersama, satu visi dengan kita latar belakang organisasinya berbeda, Iya. menyatukan untuk tetap komitmen, itu yang agak perlu dijaga ritmenya. Kalau Betul. saya sih sederhana, dalam menciptakan suatu rumah itu adalah kita sama-sama punya tujuan, nilai yang sama dulu. Selama ini sih yang menjadi kendala adalah ya kalau di organisasi kan ini kan kita nggak dibayar. Jadi betul-betul yang kita lihat adalah bagaimana gagasan, lalu bagaimana totalitas. Betul. Dan dimanapun saya pikir mau organisasi daerah, provinsi, nasional sekalipun itu akan terseleksi dengan alam. Iya, betul. Pada ujungnya daripada semua ini adalah akan ketahuan ini tujuannya kita masuk apa, gitu loh. Iya. Dan ya saya sih terbuka aja, Mm-mm. dan memang selalu ada evaluasi dalam tiap tahunnya. Ayo gimana lagi, dan Betul. ternyata untuk menjadi sebuah leader itu nggak gampang. Tapi sepanjang kita komitmen dengan Iya. kalau orang Sulsel bilang taruh ada taruh gau, Iya, apa yang kita ucapkan Ucapkan. dengan kita ini kan kerjakan. dengan sendirinya itu teman-teman yang ada dalam struktur itu nggak enak sendiri gitu. Iya. Akhirnya ya dia mau bergerak juga, Iya, betul. gitu sih. Nah, Gemini ini kan erat kaitannya juga dengan entrepreneur ya, Iya. Kak. Sesuai dengan tema yang kita ambil hari ini. Sebagai seorang founder Gemini, gimana sih Kak, Kak Jen ini membina anggota dari Gemini ini dalam menjalankan entrepreneurnya, Kak? Nah, saya selalu orangnya ini, Mbak, apa namanya, tidak terlalu banyak teori, tapi saya langsung tindakan. Betul. Jadi misalnya nih, di Jakarta ya, waktu pandemi itu kan orang lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, betul. Saya mulai menciptakan saya mulai bergerak di wilayah entrepreneur itu di situ. Jadi saya melihat potensi peluangnya bahwa kita orang Sulawesi yang ada di sana itu sangat banyak. Iya. Sehingga ketika kita ada sebuah karya dalam hari ini warung, iya kan, dan Iya. itu kita lakukan di situ dulu. Kami lakukan di situ, dan itu alhamdulillah kalau pandemi waktu itu orang setengah mati dengan ekonominya, tapi Iya. alhamdulillah saya justru di situ mulai tiap minggu pasti saya dapat duit berapa gitu. Melihat peluang dari musibah yang kita hadapi kemarin ya, Iya, Kak. dan bagi saya mau nggak mau pandemi ini berlangsung, kalau kita bisa teriak lalu berhenti mungkin kita lakukan, tapi kan enggak. Yang ada adalah masalah yang ada ini kita mesti ngapain. Iya, betul. Nah, alhamdulillah ya dari situ mulai dari kita rumah, akhirnya kita ambil lapak, sewa tempat, Iya. kayak gitulah. Dari ini tetap atas nama bahwa di bawah naungan brand Gemini, Iya. dan saya betul-betul juga menginformasikan kepada tim bahwa ini adalah untuk menguji mental kita hidup di Jakarta. Betul. Karena bagi saya, Mbak, prinsip saya itu adalah lebih baik tangan di atas daripada tangan di Di bawah. bawah. Betul sekali, Kak Jen. Terus gimana, Kak, untuk saat ini Gemini lagi menjalankan usaha apa, Kak? Kalau secara lembaga, alhamdulillah sih kalau dilihat dari profilnya, Iya. mau juga cek secara Google udah sangat banyak, itu bisa di cek informasinya di situ ngapain aja. Iya. Dan memang mitra-mitra kami selama ini kayak Kemenpora, Kementerian Pemuda Olahraga itu Iya. hampir tiap tahun. Saya ke Makassar, saya di Jakarta gitu loh. Iya. Dan berbagai macam pelatihan kita bentuk dalam Bentuk. forum-forum. Oke. Jadi niatannya kami itu adalah hanya bahwa kita punya kapasitas hanya untuk memberikan sebuah wadah dari berbagai orang. Iya. Pastikan ketika kita bikin kegiatan pelatihan leadership, pelatihan entrepreneur, pelatihan siaga bencana, itu pasti
representatif dari pesertanya itu adalah keterwakilan organisasi, Betul. keterwakilan kampus swasta negeri, Iya. atau organda. Iya. Nah dari situ bahwa terlepas daripada peserta ini mau melanjutkan apa yang kita lakukan Mm-mm. atau sekedar ilmunya sampai di situ, bagi kami sebagai penyelenggara itu nggak ada lagi tanggung jawab lah istilahnya. Iya. Maksudnya bahwa ruangnya kami ini hanya memberikan sebuah wadah, Mm-mm. selebihnya kalian terjemahkan. Iya, betul. Gitu. Heeh. Karena kapasitas kami hanya sampai di situ. Iya, betul sekali. Karena kan ada masa tersendirinya, ya Iya. Kak. Kemudian selain menjadi leader dan founder di Gemini, Kak, di luar daripada Gemini, apakah Kak Jen ada usaha? Dan saya lihat di CV-nya Kak Jen ini merupakan seorang owner dari warung apa? Baraka. Baraka. Itu Jadi karirnya dimulai itu dari mana, Kak? jadi itu yang pas pandemi saya bilang tadi, Mbak. Oh, itu ya. Iya, Oh, jadi wow. bagi saya kalau semua orang menyatakan bahwa pandemi itu adalah bencana, kalau saya adalah pandemi itu adalah berkah. Berkah, peluang. Iya. Jadi nggak gampang. Iya. Tinggal di Jakarta lalu kita bertahan hidup dalam keadaan orang nggak bisa ngapa-ngapain itu nggak gampang. Iya. Jadi pasti orang ketika Menjadi aktivis merdeka kami yang adalah bertahan di sebuah Jakarta di saat persembahan pandemi, karya tulis itu pasti orang seorang menyatakan bahwa perempuan petarung. asal Wow. Sulawesi Karena banyak Selatan, yang sekelas tepatnya laki-laki pun juga Desa ambil Kelali, ranselnya lalu pulang Kabupaten kampung, Endrekang, memilih di banget. kampung. yang bernama Tapi saya Nur justru Janah melihatnya atau sebagai Mustafa sesuatu yang Jen. kemudian bisa saya mencipta. Dia aktif dalam Nah, di situ ya alhamdulillah berlanjut dan ya memang karena kita melakukan aktivitas Iya. sehingga ya bersamaan waktu pandemi dapat kontrak dari BNPB, relawan BNPB untuk Iya. makan untuk berapa dos makan dalam 1 minggu. Jadi Oke. situ sustainable-nya. Oke, baik Kak. Untuk saat ini nih Kak, usaha apa yang sedang dijalankan Kalau saya secara pribadi ya, pribadi? saya memang ada mitra di Jakarta. Oke. Kalau saya memang setelah berkohati karena skill saya adalah memang di bisnis, saya memang telusuri di wilayah itu. Dan saya alhamdulillah ya hari ini ada partner di wilayah bisnis. Oke. Ada macam-macam partnernya. Mau yang sifatnya dia tanam, dia simpan saham, Iya. atau mau yang barang, atau mau yang apa, ada semuanya. Mungkin bisa di-spill satu Kak. Kalau di barang apa itu Kak? Kalau Menjadi saya kemarin Mbak aktivis sampai bawa merdeka yang punya adalah pabriknya langsung di sebuah Makassar. persembahan Jadi karya saya ada tulis mitra di seorang Jakarta itu. perempuan Dia asal konsen di Sulawesi pabrik Selatan. coklat Mesis. Nama brandnya itu Polo Cocoa. Polo Cocoa. Iya, saya sebenarnya targetan besarnya sampai saya bawa ke Makassar. Cuma kan di bisnis itu nggak segampang membalikkan telapak tangan. Ada Iya. ombak-ombaknya. Ya, jadi ya sama kayak kemarin pengalamannya ke Makassar, kita drop 8 sampel, secara harga secara ini masuk, tapi kan Iya. ketika 8 orang yang kita ini cuma 2 yang nyangkut kan belum Iya. tentu, karena mesti banyak hal yang dipikirin. Betul. Jadi ini masih waiting, kira-kira ekspansi lebih jauhnya lagi Iya. seperti apa. Mungkin next time Kak bisa dibawa produknya untuk dipromosikan Oh iya. langsung. Nah, Sobat Kabar Makassar, Kak Jen ini selain seorang entrepreneur, beliau juga memiliki satu terbitan buku yang judulnya Menjadi Aktivis Merdeka. Betul sekali Kak? Iya, iya. Itu di tahun berapa Kak? Itu 2021. Iya, seperti video yang di awal, mungkin Kak Jen bisa menjelaskan secara singkat isi dari buku tersebut. Kalau secara singkatnya Menjadi sih sebenarnya judulnya aktivis itu agak berat merdeka. ya. Iya, betul Menjadi banget. aktivis merdeka, dan Iya. saya pikir kalau diri saya juga nggak clear di wilayah itu agak takut lah. Jadi kenapa judulnya Menjadi Aktivis Merdeka itu? Ya. Maksud saya Ya, bahwa mungkin teman-teman sambil Kak Jen menjelaskan bisa dilihat di layar masing-masing. Inilah prosesnya, hasil dari proses Kak Jen berorganisasi, dan ini bukunya. Mungkin bisa sambil dijelaskan Kak. sebenarnya ini hanya tentang di awalnya itu tentang, kan ini kan buku pertama saya. Oke. Ini terkait bagaimana menjelaskan perjalanan saya dari kampung sampai ke mama kota. Dan di sini ya tadi kan udah dijelaskan sebabnya, Iya. termasuk ya banyak kejutan lah di dalamnya. Kayak misalnya banyak yang menawarkan saya menjadi anak angkat di Jakarta. Oke. Kemudian kalau korelasinya dengan semua itu sih bahwa kenapa aktivis harus merdeka? Iya.
kaitannya dengan entrepreneur karena ketika kita merdeka secara finansial, maka agak repot orang untuk perintah kita A, B, dan C. Betul sekali. Gitu. Jadi ya benar-benar saya selalu sampaikan ke teman-teman baik di forum-forum atau diskusi langsung bahwa jalan yang saya tempuh adalah bagi saya jalan kemerdekaan, karena ketika ekonomi kita clear maka yang lain kita bisa menyesuaikan. Betul Artinya sekali. dalam artian bahwa kita masih berproses, orang mau istilahnya ini pun ke kita, ya kita masih menolak karena bukan persoalan angka rupiah itu yang kita kejar, Betul sekali. tapi ada value yang kemudian kita gerakkan untuk orang. Iya, karena kalau langsung ditaruh harga Repot. selesai di situ ya Iya, Kak. Kalau iya. dilihatkan dari value-nya pasti itu berkepanjangan. Dan saya punya prinsip begini, ketika nilai yang kita berikan kepada orang, maka insya Allah angka itu akan mengikut dengan sendirinya. Betul sekali. Nah di bisnis itu kan ini keterkaitannya antara bagaimana kepercayaan, Iya, betul. gitu sih ini. Iya. Jadi Kak, di mana nih saya bisa akses atau teman Kabar Makassar bisa akses bukunya di baik itu media cetak maupun online? Kalau saya buku ini dulu memang saya nggak jual memang. Memang Oh. saya waktu itu saya masih di Kohati PB. Iya, Minimal ketika saya turun di cabang-cabang ada sesuatu yang saya tinggalkan. luar biasa sekali Kak. Jadi nggak mau dibeli dimanapun nggak dapat. Terus saya bisa dapat di gimana Kak? Paling nanti PDF-nya saya Oh, iya. Terima akses PDF-nya. Siap Kak, siap. Saya tunggu kiriman PDF-nya. Dan ini Mbak, setelah banyak yang anak-anak merantau membaca, Ya, kadang ketika udah datang, aduh Masya Allah Kak Jen, Masya Iya. Allah, karena di situ memang penuh dengan perjuangan lah. betul Termasuk sekali. di subtemanya itu perjuangan cita, cinta, dan pengabdian. Oh Itu wow, luar ada di biasa situ. sekali. Dari judulnya saya tuh sudah penasaran sekali Kak, mau pengen memiliki buku itu, cuman apalah daya saya cuma bisa dapat PDF. Baik Kak Jen, mungkin bisa dikasih sedikit inspirasi untuk teman-teman di luar sana, para kaum milenial khususnya perempuan, bagaimana sih untuk menghadapi tantangan selanjutnya begitu Kak Ya. Jen, dan sekaligus memberikan closing statementnya. Oke. Wah, udah selesai ya? Waduh, nggak terasa. Iya, iya. Baik, terima kasih. Kita sebagai perempuan jangan pernah takut untuk melangkah, jangan selalu mau didoktrin A, B, dan C. Sepanjang kita sepanjang kita on the track dan landasan kita adalah Al-Quran dan hadis, jangan pernah takut. Jadi hari ini ruang kita itu untuk perempuan sangat terbuka lebar, sangat banyak contoh, baik secara presiden udah pernah dipimpin perempuan, gubernur, bupati, wali kota, itu semua ada. Apalagi ruang-ruang strategis. Betul. Kota 30% ada ruangnya, kebijakan tentang pengorbanstaman gender ada, kebijakan tentang turunan-turunan KDRT dan lain-lain. Jadi maksud saya bahwa kita jangan takut. Legitimasi kebijakan itu sudah sangat banyak yang kemudian menjadi argumen kita, menjadi kebijakan kita sebagai perempuan bahwa laki-laki dan perempuan itu harus sama cerdasnya. Betul sekali. Gitu. Dan kita jangan takut. Selama ini kadang laki-laki merasa bahwa ketika perempuan ini nanti melawan, enggak. Bahwa perempuan itu harus cerdas karena dia adalah menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya. Baik. Dan perempuan itu cerdas karena bukan kita mau mengalahkan laki-laki, tapi kita mau posisi seimbang untuk kemudian sama-sama dalam dunia publik, tapi untuk domestik apapun ceritanya laki-laki adalah kepala rumah tangga kita. Baik. Itu saja Kak? Ya, sistemnya. Iya. Kemudian ya jangan pernah takut dalam melangkah. Kita terlahir dari, misalnya saya selalu analogikan piring plastik, Iya. nggak apa-apa. Karena yang menentukan keberhasilan kita itu adalah bagaimana kerja keras kita, bagaimana nilai yang kita kemudian bawa ke depan. Misalnya kayak saya dari Enrekang, tapi toh hari ini mampu survive di Jakarta dan masih kemudian kembali lagi melihat orang tua. Jadi saya selalu sampaikan ke teman-teman dimanapun bahwa jangan kita minder karena misalnya orang tua kita latar belakangnya petani, tapi justru kita harus memperlihatkan bahwa ternyata kesuksesan itu adalah karena bagaimana kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Baik. Nah, prinsip saya dalam bergerak bahwa memulai sesuatu dari niat yang baik, dari hal yang kecil dengan cinta yang besar. Apapun itu insya Allah lillahi ta'ala adalah niatannya perjuangan ibadah. Baik, terima kasih Kak Jen. Seperti yang Kak Jen katakan tadi, Sobat Kabar Makassar,
untuk khususnya bagi perempuan itu harus bangkit. Jangan selalu pada zona nyamannya saja. Nah, contohnya kajian ini selalu memberikan inspirasi bagi bukan hanya perempuan tapi seluruh kalangan, seorang anak kampung yang hijrah ke ibu kota dan sampai saat ini beliau menjadi seorang leader sekaligus sebagai seorang founder ya Kak dari suatu organisasi. Baik, terima kasih banyak Kak Jen. Semoga kisah yang Kak Jen bagikan untuk kita semua di sore ini semoga menjadi inspirasi untuk seluruh kalangan khususnya untuk perempuan. Ya Kak Jen, terima kasih banyak. Dan untuk Sobat Kabar Makassar, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate dari Kabar Makassar. Akhir kata dari saya Miftah Huriska. Selamat menanti berbuka, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.